Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan bahas tentang kisah nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam alaihi salam ya. Nabi Adam alaihi salam, dan dia adalah kisah yang menarik dan Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dalam banyak surat, di antaranya surat Al-Baqarah, kemudian juga surat Al-A'raf ya, juga surat Al-Hijr dan surat Toha dan surat-surat yang lainnya. Bahkan dia adalah kisah Nabi, kisah pertama tentang para nabi. Ya, kisah pertama tentang para nabi. Maka saya harapkan para hadirin kalau punya Al-Qur'an tolong dibuka ya. Surat Al-Baqarah ayat 30, karena kita akan berusaha membacakan beberapa ayat. Kita tidak bacakan seluruh kisah Nabi Adam, tapi hanya beberapa ayat dalam surat Al-Baqarah ya. Dan di antara perkara yang berkaitan dengan Nabi Adam alaihissalam ya, ini sekedar saja ya, sebuah penyegaran ya. Tadi ada sebagian ikhwan yang bilang, "Ustadz, jangan lupa singgung poligami ya." Saya bilang, aduh, kalau Nabi Adam tidak poligami masalahnya. Kalau Nabi Sulaiman poligami, Nabi Muhammad SAW poligami, Nabi Daud poligami, kebetulan Nabi Adam tidak poligami ya. Istrinya cuma siapa? Siti siapa? Hawa. Jadi tidak ada pembahasan poligami hari ini. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Pembahasan tentang kisah adalah perkara yang penting, dan salah satu metode dari Al-Qur'an adalah metode kisah. Al-Qur'an kalau kita buka membahas tentang akidah, membahas tentang ahkam, tentang hukum-hukum, membahas tentang adab-adab, di antaranya membahas tentang kisah-kisah. Dalam Al-Qur'an syarat tentang kisah-kisah. Nah, kisah-kisah itu banyak memberikan faedah, manfaat-manfaat. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Bacakanlah kisah-kisah wahai Muhammad kepada mereka, semoga mereka berfikir. Jadi orang semakin cerdas, semakin berfikir, dia akan banyak mengambil faedah dari kisah-kisah. Demikian juga dalam ayat yang lain ya, Allah Subhanahu wa taala ya berfirman ya, "Laqad kana fi qasasihim ibaratun liulil albab." Sungguh pada kisah mereka itu ada pelajaran bagi ulil albab, bagi orang-orang yang cerdas. Ma kana haditsa yuftara. Sungguhnya kisah-kisah tersebut bukanlah kisah yang fiktif. Jadi seluruh kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, baik kisah para nabi, baik kisah Qarun ya, seluruh kisah-kisah dalam Al-Qur'an, Ashabul Kahfi, seluruhnya kisah yang nyata, bukan kisah fiktif. Tidak sebagaimana perkataan ulil absar yang menyatakan bahwasanya kisah-kisah dalam Al-Qur'an hanya kisah fiktif. Ya. Yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang Arab dahulu mereka beriman, mereka sulit untuk beriman kecuali dengan metode kisah-kisah, meskipun kisah tersebut bukan kisah yang nyata. Ini adalah kedustaan. Ini merupakan kekufuran karena orang-orang musyrikin dahulu menuduh Al-Qur'an, "In hadza illa asatirul awwalin." Mereka mengatakan dongeng-dongeng orang terdahulu, sama dengan perkataan ulil absar sekarang. Makanya Ulil Absar punya tulisan, saya punya bukunya, judulnya kalau tidak salah Al-Qur'an dan Spider-Man ya. Dia menganggap kisah seperti kisah apa? Spider-Man ya, dibuat-buat ini kekufuran ya, kekufuran. Kenapa? Karena kisah-kisah dalam Al-Qur'an tersebut tidak sejalan dengan pemahaman liberalnya. Ya, bagaimana kata dia Nabi Nuh berdakwah, kemudian orang-orang tidak beriman, lalu lantas diturunkan azab. Ini kok Tuhan bengis, pikiran dia seperti itu ya. Oleh karenanya dia kata dia Tuhan terkena apa namanya? Sifat-sifat Yahudi dan macam-macamnya. Wa'iyadzubillah ya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah-kisah dalam Al-Qur'an adalah kisah-kisah yang nyata seluruhnya, dan seluruhnya ada faedah-faedah bagi orang yang mencerna dan berusaha memikirkan kandungan-kandungannya. Baik, kita bacakan dari surat Al-Baqarah ya, surat kedua ayat ke-30. Allah bercerita tentang Nabi Adam alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Tatkala Rabbmu berkata kepada para malaikat,
Sungguhnya aku akan menjadikan di bumi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Para malaikat berkata, "Ya Allah, apakah Engkau akan menjadikan di atas muka bumi orang-orang yang akan melakukan kerusakan di atas muka bumi dan akan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Sementara kami senantiasa bertasbih kepadamu dan mensucikanmu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tatkala hendak menciptakan Nabi Adam, Allah kabarkan kepada para malaikat. Allah kabarkan kepada para malaikat. Dan Allah mengabarkan bahwasanya Allah akan menjadikan Adam sebagai khalifah di atas muka bumi. Maka para malaikat, mereka tidak protes tapi mereka bertanya, "Ya Allah, apakah Kau akan menciptakan manusia yang akan melakukan kerusakan di atas muka bumi dan akan menumpahkan darah?" Ya. Pertanyaan, dari mana malaikat tahu bahwasanya keturunan Adam akan menumpahkan darah? Ya, karena Nabi Adam tidak menumpahkan darah, tapi keturunannya yang menumpahkan apa? Darah, dan melakukan kerusakan di atas muka bumi. Ada yang mengatakan, ini ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan Allah mengkabarkan kepada para malaikat tentang keturunan anak Adam, bahwasanya mereka akan tinggal di bumi dan terjadi permusuhan di antara mereka satu dengan yang lainnya sehingga terjadi pertumpahan darah. Dan sebagian salaf mengatakan malaikat mengatakan demikian, bertanya demikian karena sebelum manusia tinggal di bumi ada makhluk yang lain yang pernah tinggal di bumi, yaitu para jin. Ada jin yang pernah tinggal di atas muka bumi dan ternyata jin-jin tersebut saling bermusuhan dan saling membunuh di antara jin-jin tersebut, ya. Sehingga akhirnya malaikat mengkiaskan manusia dengan penghuni bumi yang awal, yaitu jin. Sehingga mereka mengatakan sebagaimana penghuni bumi yang awal pernah saling bunuh-bunuhan di antara mereka, maka penghuni yang sekarang juga anak-anak Adam akan terjadi bunuh-bunuhan. Wallahu alam bisawab, ini juga tidak ada dalilnya seluruhnya, hanya pendapat. Wallahu alam, bisa jadi Allah yang mengkabarkan, ya. Tidak ada dalilnya bahwasanya sebelum manusia ada jin yang tinggal di atas muka bumi, ya. Jin dari mana? Apakah masih ada sampai sekarang atau sudah tiada, dan macam-macam. Akan timbul banyak pertanyaan di balik hal ini. Makanya saya lebih condong pada pendapat pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada para malaikat bahwasanya Nabi Adam punya keturunan dan mereka akan terjadi demikian dan demikian. Allah kabarkan sebagian ilmu gaib, sebagian masa depan kepada malaikat, ya. Di antaranya bahwasanya sifat-sifat anak Adam, mereka akan melakukan kerusakan di atas muka bumi. Kerusakan tersebut maksudnya apa? Maksudnya maksiat. Maksiat dinamakan oleh Allah kerusakan, seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah tatkala Allah berbicara tentang orang-orang munafik. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Tatkala dikatakan kepada mereka, janganlah kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi, kata mereka, sungguh kami melakukan perbaikan. Padahal kerusakan itu maksudnya apa? Adalah kemaksiatan, kekufuran. Ini kerusakan, ya. Dan kerusakan, jadi secara maknawi kemaksiatan itu kerusakan, dan kerusakan maknawi ini akhirnya merambat dan menyebabkan kerusakan yang sesungguhnya. Makanya Allah berfirman, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidi dinnas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat perbuatan manusia. Artinya akibat maksiat yang mereka lakukan, Allah ciptakan kerusakan di daratan dan di lautan. Jadi asalnya maksiat itu kerusakan. Dia kerusakan maknawi tapi mengakibatkan kerusakan yang sesungguhnya. Dan di antara kerusakan yang paling parah, maksiat yang paling parah, wa yasfikud dima, akan menumpahkan darah. Jadi maksiat yang paling parah, kerusakan yang paling parah adalah membunuh orang lain. Membunuh orang lain ini sangat berbahaya. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan, la yazalul muslim fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, seorang muslim senantiasa berada dalam kelapangan dalam agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Kalau dia sudah menumpahkan darah yang haram, dia dalam kesempitan. Bahaya. Bahaya menumpahkan darah, ya. Oleh karenanya masalah penumpahan darah bukan masalah yang sepele, ya. Demikian juga tidak sembarang seorang berfatwa tentang masalah darah, ya. Oleh karenanya, ya, saya beberapa kali menyampaikan, ya, masalah memberontak kepada pemerintah, masalah, ya, angkat senjata ini bukan masalah yang ringan. Tidak sembarang seorang berfatwa, bisa mengakibatkan pertumpahan darah yang luar biasa, sebagaimana terjadi di negara-negara yang lain, ya. Sampai masalah Suriah saja, masalah Suriah, waktu pertama kali akan terjadi pemberontakan, tidak ada ulama kibar, tidak ada ulama besar di Arab Saudi yang mendukung perkara tersebut. Tidak ada. Sekarang sudah terjadi, semuanya kita harus berdoa, mendoakan mereka, membantu mereka. Tapi awal terjadi pemberontakan, tidak ada ulama besar yang mendukung.
Kenapa? Karena mereka mengkhawatirkan akibat dampak yang buruk yang akan timbul. Ya. Coba kalau ada ustadz sekarang ditanya, seandainya kita kembali 7 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu sebelum terjadi pemberontakan besar-besaran, kalau ada yang tanya, Ustadz, bolehkah kami warga Suriah memberontak kepada presiden yang ada sekarang? Tapi dikhawatirkan akan mati ratusan ribu orang. Sekarang sudah berapa ribu? 300 ribu orang. Kira-kira ustadznya jawab apa? Boleh atau tidak? Dia pasti bilang tidak boleh. Karena ulama kibar dulu nggak ada yang berfatwa tentang ini. Kenapa? Akan mengakibatkan tertumpahnya darah kaum muslimin. Ya, kemudian orang terusir, anak-anak terbunuh, wanita-wanita terbunuh, kota yang hancur dan lain sebagainya. Ya. Dan sekarang ya, sudah terjadi, ya lain ceritanya. Sudah terjadi, maka kita berusaha membantu, berusaha menolong mereka. Mereka saudara-saudara kita yang sedang dizalimi. Tapi awal mula tidak ada yang dukung dari kalangan ulama besar. Ya. Oleh karenanya para hadirin, fatwa tentang masalah darah, masalah berbahaya, jangan sampai Anda salah berfatwa, Anda mendukung terjadinya pertumpahan darah yang akhirnya membabi buta. Baik, malaikat berkata, "Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Ya. Engkau akan menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah, sementara kami senantiasa bertasbih kepada Engkau. Wa nuqaddisu lak, dan kami ikhlas kepada Engkau, mensucikan Engkau. Dalam tafsiran yang lain, kami ikhlas, kami beribadahnya kepada Engkau. Ya. Dan ini kata para ulama dalil bahwasanya boleh seorang menyebutkan kebaikan dirinya, tapi bukan dalam rangka sombong, tetapi dalam rangka untuk menjelaskan. Malaikat mereka tidak sombong. Ya. Mereka menyatakan kami mensucikan Engkau, bukan dalam rangka untuk menyombongkan diri mereka di atas Adam dan anak keturunannya, tetapi dalam rangka untuk menjelaskan. Ini dibolehkan. Seperti perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, aku adalah orang yang paling tahu tentang ayat dalam Al-Quran. Tidak ada satu ayat pun kecuali aku tahu tafsirannya bagaimana. Kalau ada orang lebih tahu tentang suatu ayat dalam Al-Quran, tablughuhul mataya, saya akan datang kepadanya. Ini perkataan Ibnu Mas'ud bukan untuk menyombongkan dirinya, tapi dia ingin menjelaskan bahwasanya saya tahu tentang tafsir Al-Quran. Ya. Sama seperti misalnya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah tatkala membuat kitab mustalah hadis yang berjudul Nukhbatul Fikar. Ini kitab yang menakjubkan karena dia menyusun kitab tersebut dengan metode yang baru, ibtikar, yaitu penemuan metode penyusunan yang tidak pernah dilakukan oleh ulama-ulama sebelumnya. Dia sebutkan, sungguhnya saya menyusun buku ini dengan cara yang terbaru, ya. Dan dia memuji bukunya dalam rangka bukan untuk sombong, tapi agar orang tahu bagaimana hakikat dari bukunya. Jadi, ketika kita menyebutkan tentang kebaikan, niatnya bukan untuk sombong, ya, maka ini tidak jadi masalah. Tapi banyak orang yang bilang kebaikannya, terus dia mengatakan bukannya saya sombong, tapi dia sombong, ya. Antum tidak perlu bilang bukannya saya sombong, ya. Iya. Yang penting Allah tahu antum tidak tidak sombong. Jadi tidak jadi masalah. Maka Allah mengatakan, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Jadi malaikat bertanya, "Kenapa? Allah jawab, "Aku lebih tahu apa yang kalian tidak ketahui." Sebagian ulama berdalil seperti Al-Qurtubi menjadikan ayat ini sebagai dalil wajibnya untuk membentuk khilafah. Membentuk apa? Pemimpin. Dan tentunya harapan kita muncul pemimpin yang akan mewakili seluruh kaum muslimin di dunia. Ini tentunya harapan setiap muslim. Namun tatkala tidak bisa terwujudkan, maka setiap negara wajib ada pemimpinnya. Karena dengan adanya pemimpin, maka akan bisa terciptakan stabilitas keamanan, akan banyak maslahat yang bisa dimunculkan, akan bisa tertolak banyak keburukan. Berbeda kalau suatu negara tidak ada pemimpinnya atau berbilang pemimpinnya dalam suatu wilayah, ini sangat berbahaya. Ya, makanya disebutkan berapa puluh tahun bersama pemimpin yang zalim lebih baik daripada satu hari tanpa pemimpin. Bahaya kalau tidak ada pemimpin. Antum bayangkan kalau suatu negara tidak ada pemimpinnya, yang jahat, merampok, yang ini kemudian terjadi pembunuhan, siapa yang mengurus? Ya, tidak ada. Ada terjadi kezaliman, pembunuhan, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, siapa yang mengurus? Tidak ada pemimpin. Ya, masing-masing kemudian berlakulah ya hukum rimba. Ini sangat berbahaya. Bayangkan kalau lampu mati, lampu lalu lintas mati seluruhnya, gimana kira-kira di Jakarta? Wah, kacau balau, ya. Kalau tidak ada yang ngurus, ya. Oleh karenanya pembentukan khalifah itu perlu, pemimpin itu perlu, karena ada maslahat yang dibangun di atas hal tersebut, ya. Kemudian sebagian orang mereka selalu bercita-cita untuk membuat khalifah dunia. Kita bilang kita pun ingin seperti itu. Tapi yang jadi masalah, tatkala khalifah dunia ini belum ada, mereka mencela seluruh khalifah yang ada. Ini masalah besar, ya. Khalifah yang dunia belum muncul,
Pemimpin yang ada semuanya mereka cela, mereka jelek-jelekan, dianggap tidak sah dan macam-macam. Jadi ini apa maksud mereka? Mereka mencela pemerintah Arab Saudi misalnya. Maksudnya apa? Suruh rakyatnya memberontak. Mereka mencela seluruh tidak dianggap tidak sah. Maksudnya apa? Maksudnya Anda seluruh Islam amburadul seperti itu. Maksudnya apa? Ini orang tidak berpikir secara realistis. Ya. Kita memang ingin punya khalifah dunia, tapi kalau belum ada bukan berarti yang ada kemudian kita buang seluruhnya. Ini cara berpikir yang tidak realistis seperti ini. Terus maksudnya gimana? Ya. Anda tidak bersyukur ada misalnya pemerintah yang menegakkan hukum Islam seperti Arab Saudi. Anda celah-celah terus. Maksudnya Anda apa? Maksudnya suruh memberontak, suruh kacau balau di sana, orang-orang tidak bisa haji, tidak bisa umroh gara-gara hancur amburadul di sana. Ini orang yang berpikir tidak realistis, dia berangan-angan punya mimpi ada khalifah dunia. Saya juga ingin seperti Anda. Tatkala mimpinya belum terwujudkan, yang ada semuanya dia sikat. Ini tidak benar seperti ini. Ini cara berpikir yang keliru. Oleh para ulama telah ijma, tatkala tidak ada khalifah dunia, maka boleh khalifah itu berbilang masing-masing menguasai daerah wilayahnya masing-masing. Karena tidak mungkin terwujudkan suatu kemaslahatan dengan cara demikian, maka ini dijalankan dalam kondisi apa? Darurat, ya. Ya. Bahkan mereka berdalil di zaman dahulu sudah ada dua khalifah, di zaman Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib sudah terjadi dua pemusatan apa? Kekuasaan. Ya. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjelaskan, maka Allah menciptakan Adam alaihissalam. Ternyata kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari apa yang kalian ketahui. Ya, ternyata keturunan Adam tidak semuanya menumpahkan darah. Banyak orang-orang yang soleh, banyak orang yang berbuat kebaikan. Ada para nabi, keturunan Nabi Adam, para syuhada, ya, para salihin, para dermawan, orang-orang ahli ibadah, orang yang banyak berzikir kepada Allah. Ternyata banyak juga dari keturunan Adam orang-orang yang hebat. Ya. Bukan cuma yang menumpahkan darah saja. Maka jangan memandang pada sisi yang menumpahkan darah saja. Ternyata banyak keturunan Adam orang-orang yang hebat. Kemudian Allah pun menciptakan Adam alaihissalam. Dan Adam ini pendatang baru, ya, baru makhluk yang baru diciptakan. Tetapi waktu Allah ciptakan Nabi Adam, Allah berikan berbagai macam keistimewaan dan kemuliaan. Di antaranya Allah ciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Adapun makhluk-makhluk yang lain Allah ciptakan dengan kun fayakun. Adapun Adam spesial, Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Makanya waktu Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Maka Allah berkata, "Ya iblis, ma mana'aka alla tasjuda lima khalaqtu bi yadayya." Wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ini spesial. Kenapa kau tidak sujud kepada Adam? Di antara keistimewaan Adam, dia diciptakan dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Adam diajari ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam ayat 31. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam seluruh nama-nama benda Allah ajarkan. Yang malaikat tidak tahu. Tsumma aradahum 'alal malaikati. Setelah itu Allah tampakkan benda-benda tersebut kepada para malaikat. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wahai para malaikat, Allah ingin tunjukkan kemuliaan Adam. Ini benda-benda, sebutkan nama-namanya. Malaikat tidak tahu, malaikat tidak pernah diajar oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nama-nama benda tersebut. Adam tahu. Iblis tidak tahu nama-nama benda tersebut. Malaikat tidak tahu, Adam tahu. Nabi Adam alaihissalam dimuliakan oleh Allah dengan perkara yang sangat mulia, itu dimuliakan dengan ilmu. Dimuliakan dengan apa? Ilmu. Mereka tidak tahu, maka mereka berkata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kata mereka, Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak memiliki ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Ini ilmu tidak pernah Kau ajarkan kepada kami, maka kami tidak tahu. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Allah, Engkau adalah Maha berilmu dan Engkau adalah Maha bijaksana. Setelah itu Allah tunjukkan kemuliaan Adam. Allah mengatakan, "Ya Adamu ambi'hum bi asma'ihim." Wahai Adam, kabarkan kepada para malaikat tentang nama-nama benda-benda tersebut. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, tatkala Nabi Adam mengabarkan tentang nama-nama benda-benda tersebut, maka Allah berkata, "Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun." Bukankah aku telah berkata kepada kalian wahai para malaikat, sungguhnya aku mengetahui ilmu gaib, perkara yang gaib di langit dan di bumi, dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Jadi malaikat makhluk gaib atau bukan? Makhluk gaib. Tapi makhluk gaib ini juga ada gaib yang dia tidak tahu. Kata Allah, "Inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi." Saya mengetahui perkara-perkara gaib di langit dan di bumi yang kalian tidak tahu. Padahal malaikat juga makhluk apa? Gaib, tapi dia tidak tahu juga perkara yang gaib. Di antaranya isi lauhil mahfuz, malaikat tidak tahu. Malaikat tidak tahu. Kalau malaikat tahu isi lauhil mahfuz, malaikat akan tahu nama-nama benda-benda tersebut.
Namun karena dia tidak tahu isi Lauhil Mahfuz, dia tidak tahu nama-nama benda-benda tersebut. Ya, yang tahu Lauhil Mahfuz, ilmu gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, "Wa alamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun." Dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Kata sebagian ulama ini dalil bahwasanya malaikat punya qalbu. Dan ini Allah sebutkan dalam surat Saba, kata Allah Subhanahu wa taala, "Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum." Waktu Allah berfirman, malaikat pingsan. Kata Allah, "Hatta idza fuzzi'a an qulubihim," tatkala dicabut rasa takut dari kolbu-kolbu mereka, mereka saling berkata. Berarti mereka punya jantung, mereka punya kolb. Sehingga malaikat bisa berpikir, malaikat bisa mengutarakan apa yang mereka hendak sampaikan, dan mereka bisa menyembunyikan apa dalam hati mereka, apa yang mereka belum utarakan. Maka Allah mengatakan, "Inni a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun." Saya tahu, wahai malaikat, apa yang kalian tampakkan, yang kalian utarakan, dan apa yang kalian sembunyikan dalam kolbu-kolbu kalian. Jadi malaikat punya kolb, tapi kolbnya seperti apa kita nggak tahu. Jangan disamakan seperti jantung kita, ya. Malaikat ini makhluk yang luar biasa, ya. Itu bayangkan Allah sampai bersumpah dengan malaikat dalam surat An-Nazi'ati gharqa wan-nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra wan-nazi'ati gharqa. Di malaikat yang mencabut nyawa dengan apa? Dengan keras, mengerikan, ya. Ada malaikat mencabut nyawa, di antaranya was-sabiqati sabqa, malaikat yang begitu cepat, malaikat luar biasa cepat. Tentu bayangkan malaikat Jibril untuk menerima wahyu. Bayangkan Allah berada di atas langit yang ketujuh. Jarak kita sampai langit ketujuh entah berapa juta kilometer, entah berapa triliun kilometer, kita nggak tahu. Tapi dia bergerak dengan cepat, langsung dapat wahyu dari Allah, langsung sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was-sabiqati sabqa, malaikat yang bergerak dengan begitu cepat, terbuat dari cahaya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Kalau sayapnya dibuka maka menutup cakrawala. Cakrawala maksudnya langit semuanya tertutup dengan sayap tersebut. Ini merupakan menunjukkan dahsyatnya malaikat Jibril alaihissalam. Mereka bergerak dengan begitu cepat. Wal mudabbirati amra, demi para malaikat yang mengatur urusan-urusan. Ada malaikat mengatur hujan, ada malaikat mengatur gunung, ada malaikat mencabut nyawa, ada malaikat bawa rezeki dan macam-macamnya. Banyak malaikat, dan mereka adalah alam ghaibi, makhluk yang gaib. Ternyata, ya, mereka juga memiliki qalbu, mereka bisa menyimpan dan bisa mereka mengutarakan apa yang hendak mereka utarakan. Baik, setelah Allah tampakkan kehebatan Adam, di antaranya dua. Allah ciptakan Adam dengan kedua tangannya, di antaranya Adam dimuliakan dengan apa? Alaihissalam dengan apa? Ilmu. Setelah itu, dan malaikat sudah ditunjukkan kepada Allah, Adam lebih tahu ilmu daripada para malaikat dalam sebagian sisi. Maka sekarang saatnya Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Tatkala kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka mereka seluruhnya sujud, illa iblis, kecuali iblis tidak mau. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia tidak mau sujud dan dia sombong, ya. Dan dia termasuk dari kafirin, termasuk dari orang-orang kafir, ya. Dia bukan orang tapi, ya. Iblis termasuk dari apa? Kafirin, ya. Bukan orang kafir, ya. Karena dia bukan orang. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Dia hasad kepada Adam. Dia hasad kepada Adam. Ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Sebenarnya iblis ini dari golongan mana? Sebagian ulama berpendapat bahwasanya iblis dari golongan jin. Sebenarnya dalam surat Al-Kahfi, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Iblis adalah dari golongan jin, namun dia membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian salaf menyatakan iblis dari golongan malaikat. Makanya Allah sebutkan iblis dalam barisan para malaikat. Kata Allah, tatkala kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud, ternyata dalam malaikat itu ada iblis. Allah tidak mengatakan tatkala kami perintahkan malaikat dan iblis untuk sujud. Allah tidak membedakan iblis sendiri, tapi Allah masukkan dia dalam apa? Golongan malaikat. Sehingga sebagian ulama, sebagian salaf berpendapat bahwasanya iblis dari golongan malaikat, ya. Namun malaikat tersebut dari suatu kampung namanya kampung jin. Kampung apa? Kampung jin. Ini pendapat sebagian apa? Sebagian ulama. Kalau kita ada Jati Bening, kalau di sana ada kampung apa? Kampung jin. Ya. Allah alam bisawab. Intinya iblis dahulu adalah, bahkan disebut oleh sebagian salaf, a'lamul malaika. Dia adalah malaikat yang paling pintar, yang rajin beribadah dan paling pintar. Jadi masalah muncul pemain baru, pendatang baru, Nabi Adam alaihissalam, yang tiba-tiba baru datang sudah hebat. Diciptakan dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala, diajarkan ilmu. Dan bahkan Allah menyuruh malaikat dan iblis untuk sujud kepada
Adam alaihissalam. Iblis tidak mau. Malaikat semua sujud. Ya, sujud ini adalah atas perintah Allah. Jadi mereka sujud kepada Adam pun beribadah kepada Allah karena Allah yang menyuruh mereka sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya. Maka akhirnya ya, iblis tidak mau. Jangan sampai antum salah berpikir seperti perkataan sebagian orang stres. Kenapa iblis tidak mau? Karena iblis bertauhid. Dia tidak mau sujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ngawur. Ente kalau bertauhid ente taati perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan-jangan iblis masuk surga juga akhirnya. Ada orang aneh-aneh. Ada yang bilang iblis bertauhid, ada yang mengatakan Fir'aun masuk surga. Ada orang seperti gitu. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, akhirnya iblis tidak mau sujud kepada Adam. Allah bertanya, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Wahai dalam ayat yang lain, "Wahai iblis, kenapa kau tidak sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku?" Iblis berkata, "Ana khairun minhu." Saya lebih baik daripada Adam. "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Jadi iblis punya barometer. Dia mengatakan, "Kenapa saya sujud kepada makhluk yang saya lebih mulia daripada dia?" Karena namanya sujud itu dari yang tidak mulia kepada yang mulia. Nah, sementara saya lebih mulia daripada Adam. Padahal Allah sudah tunjukkan, wahai iblis, Adam lebih mulia daripada kamu. Buktinya apa? Buktinya dia diciptakan dengan kedua tanganku, sedangkan engkau dengan kun fayakun. Berarti lebih mulia, dia lebih spesial. Kemudian dia punya ilmu yang kau tidak ketahui. Dia berhak untuk kau sujudi dalam sisi ini, dia lebih mulia daripada engkau. Iblis mengatakan tidak, saya lebih mulia. Maka tidak berhak yang lebih mulia untuk sujud kepada yang kurang mulia. Apa dalilnya iblis dia lebih mulia daripada Adam? Dia mengatakan, saya kau ciptakan. Jadi iblis mengatakan, khalaqtani min nar. Kau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin. Dan kau ciptakan Adam dari tanah. Iblis menganggap unsur penciptaan dia lebih hebat daripada unsur penciptaan apa? Adam. Dan ini dalil yang ngawur kata para ulama. Pertama, taruhlah api lebih hebat daripada tanah. Taruhlah api lebih hebat daripada tanah. Tapi Anda salah. Wahai iblis, kenapa? Karena Allah telah perintahkan. Sekarang sudah tidak ada kias. Kalau Allah bilang, kau harus ikut. Mau dalilmu kayak apa? Tidak boleh. Paham? Karena sekarang telah datang perintah. Maka kias seperti namanya kias fasidul i'tibar dalam istilah usul fikih. Kias yang bertentangan dengan dalil. Seorang mungkin mengkias-kias, tahu-tahu datang hadis mengatakan hukumnya begini, sudah kiasnya dibuang, nggak pakai. Kenapa kita beranjak kepada kias kalau Al-Quran tidak ada, kalau sunnah tidak ada, ijma' tidak ada, baru kita beralih kepada apa? Kias. Nah sekarang sudah ada dalil, Allah suruh sujud, ngapain kau berkias-kias lagi, wahai iblis? Ya. Kau mengkiaskan dirimu dengan api dan kau mengkiaskan Adam dengan apa? Tanah, sehingga kau mengatakan kau lebih hebat daripada Adam. Maka saya katakan, taruhlah seandainya api lebih hebat daripada tanah, kau sudah salah iblis karena kau melanggar dalil yang sudah jelas. Nasnya kau harus sujud. Yang kedua, cara pandang engkau juga salah. Ya. Jangan kau lihat dari unsur penciptaan, lihat daripada hasilnya sekarang. Nah, kalau Anda ingin bandingkan mana yang lebih hebat, si A atau si B, jangan lihat bapaknya. Lihat dianya sekarang bagaimana. Saya anaknya raja, kamu anaknya tukang bubur misalnya. Tayyib, kau anak raja tapi yang lebih banyak hafal Quran siapa? Ya. Jangan lihat bapak kita, lihat kitanya bagaimana sekarang. Jadi cara berpikir iblis keliru. Ya. Kalau dia ingin mengatakan dia lebih hebat daripada Adam, jangan lihat dari unsur penciptaan, tapi saya lebih hebat ya Allah daripada Adam. Saya bisa karate, saya bisa misalnya. Misalnya ini. Jangan lihat unsur penciptaan nih, karena bisa jadi unsur api lebih hebat daripada apa? Tanah, tapi sekarang jangan lihat asalnya, lihat yang sudah jadi sekarang. Ternyata Adam lebih pintar daripada kamu. Ya. Kemudian yang ketiga, ternyata api tidak lebih baik daripada tanah. Api itu merusak, gimana lebih baik daripada tanah? Tanah sifatnya tenang, kemudian kokoh, kemudian menumbuhkan tumbuhan, memberikan kesuburan. Api bergerak dengan cepat, tidak teratur, kemudian bakar sana bakar sini, merusak. Nah, gimana perusak lebih baik daripada yang bikin reboisasi ya? Oleh karena itu. Jadi iblis sudah salah total, dari segala sisi dia salah dalam mengkiaskan. Intinya dia hasad dan dia berusaha mencari dalil. Orang kalau sudah hasad cari dalil supaya dia benar. Ya. Tapi dia bukan orang, dia apa? Jin. Jin kalau sudah hasad seperti itu ya. Mencari dalil untuk membenarkan apa perkataannya. Ya, oleh karenanya dikatakan dosa yang pertama kali terjadi di langit karena hasad dan dosa yang pertama kali terjadi di bumi karena hasad. Di langit hasadnya iblis kepada Adam. Di bumi hasadnya Qabil terhadap Habil sehingga dia membunuh saudaranya sendiri. Tatkala Habil berkorban, korbannya diterima oleh Allah, sementara Qabil berkorban, korbannya tidak diterima oleh Allah, maka dia pun hasad, dia pun bunuh saudaranya sendiri.
Ya, lihat iblis hasad kepada Adam. Kenapa? Pemain baru tahu-tahu top. Oleh karena perhatian kita Subhanahu wa taala, maka ini mengingatkan kita untuk tidak hasad ya. Ngapain kita hasad? Orang yang hasad itu orang yang menyiksa dirinya sendiri. Dia jengkel sama orang, dia hasad sama orang. Dia ingin memberi kemudaratan kepada orang lain ya. Sementara dia pertama yang terkena apa? Kemudaratan. Hatinya tersiksa, Dia berangan-angan orang tersebut celaka, tapi orang tersebut tidak celaka-celaka. Semakin meningkat usahanya, semakin berkembang, dia semakin apa? Tersiksa, semakin kurus, akhirnya kena diabetes, akhirnya kena jantung, akhirnya tewas di luar daripada orang tersebut. Dia sakit. Jadi orang yang itu orang yang menyiksa dirinya. Orang yang menyiksa dirinya. Dia ingin menyiksa orang lain, tapi dia yang terkena penyakit itu terlebih dahulu. Ya. Maka ngapain hasad? Karena seorang berusaha ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya sampaikan namanya ikhlas beribadah ya, dalam segala hal. Dalam salat kita ikhlas, dalam baca Quran kita ikhlas. Demikian juga dalam beribadah kita ikhlas, bikin masjid juga kita ikhlas ya. Ada pengajian di masjid ini, alhamdulillah ada pengajian di masjid lainnya kita dukung. Jangan sampai kita yang harus jadi panitianya, kita yang harus ini namanya enggak ikhlas. Ente berdakwah bukan kepada masjid, ente harus berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau jadi ente yang jadi panitia atau orang yang jadi panitia, yang penting dakwah itu berjalan ya. Jangan sampai kita hasad kepada panitia baru, jangan sampai kita hasad kepada ustadz yang baru, jangan sampai kita hasad kepada pendatang baru. Semua rezeki telah Allah bagikan. Tapi para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, jadi iblis hasad kepada Adam. Dan dia tidak mau sujud, dia rela masuk neraka jahanam. Qala khruj minha madhmuman madhura. Keluarlah engkau iblis dari surga dalam kondisi tercela, dimasukkan dalam neraka jahanam. Namun sebelum masuk neraka jahanam, ya, iblis minta kesempatan untuk menggoda Adam. Maka iblis berkata, "Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun." Wahai Allah, tangguhkanlah aku sampai hari apa? Kiamat. Kata Allah, "Qala innaka minal munzirin." Kau akan diberi tangguh. Kata sebagian ulama, ente kenapa tidak percaya sama Allah dalam berdoa? Iblis saja berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Ente suudzon sama Allah. Ini iblis saja berdoa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi ente. Orang kafir saja kata Allah, wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Tatkala mereka di tengah lautan ombak kemudian mereka ikhlas berdoa kepada Allah, selamatkan mereka. Apalagi ente. Oleh karenanya iblis dikabulkan permintaannya, ditangguhkan kematiannya, nanti ujung-ujungnya baru masuk neraka. Lihat, begitu kuatnya hasadnya iblis, dia rela masuk neraka, yang penting dia tidak mau sujud kepada siapa? Adam. Kalau dia sujud kepada Adam, dia sakit hati, tidak mau. Mending saya masuk neraka, subhanallah. Luar biasa apa namanya? Hasadnya iblis ya. Jadi hasad ada tingkat, ada hasad begini. Ada hasad si A hasad kepada si B. Dia pingin misalnya ada seorang laki-laki hasad kepada temannya istrinya cantik. Istri dia pas-pasan. Kemudian dia berangan-angan, kapan teman saya itu mati? Biar istrinya saya nikahi. Ini namanya ingin memindahkan apa? Nikmatnya dari dia dari si B kepada si A. Ini hasad biasa seperti ini. Tapi ada hasad yang lebih parah ya. Dia mengatakan saya pingin istrinya mati meskipun kita sama-sama nggak punya istri, nggak apa-apa. Jadi dia tidak ingin mengambil nikmat ke dia, tapi dia ingin orang ini sengsara seperti siapa? Seperti dia. Kebanyakan orang hasad maunya nikmatnya pindah, kan? Tapi ini tidak. Nggak apa-apa, saya sengsara tapi dia juga sengsara, istrinya juga harus mati. Sama seperti iblis. Iblis saya tidak mau. Dia tidak mengatakan yang penting saya masuk surga, tidak. Yang penting ada masuk neraka sama saya. Ya. Yang penting ada masuk neraka sama saya. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah hasadnya iblis ya. Akhirnya dia mulai menggoda Adam alaihissalam. Ya. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan kepada Nabi Adam, setelah Allah ciptakan Nabi Adam, Allah muliakan, Allah suruh malaikat sujud pada Adam, Allah katakan, Adam masuk ke surga. Subhanallah, nikmat. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan kami berkata, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga dan makan yang kau sukai dari isi surga tersebut. Banyak pohon-pohon, banyak buah-buahan, mungkin ada daging-daging, silakan kau makan di surga tersebut. Ya, terserah engkau. Namun satu, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ada satu pohon jangan kau dekati. Kalau kau makan, maka kau termasuk dari orang-orang yang zalim. Nah, Adam alaihissalam setelah Allah ciptakan, dia merasa kesepian, dia ingin punya pasangan. Maka Allah ciptakan siapa? Hawa. Diciptakan dari tulang rusuk Adam. Ya. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, innal mar'ata khuliqat min dhila. Sungguhnya wanita itu diciptakan dari apa? Tulang
tulang rusuk, dan tulang rusuk itu bengkok kata Nabi SAW. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk dan yang paling atas ini yang paling apa? Bengkok. Sebenarnya mengatakan wanita yang paling bengkok bagian kepalanya ya. Maksudnya gimana? Maksudnya mereka nakis suatu aklin, akalnya kurang. Bukan berarti IQ-nya jongkok, tidak. Perempuan banyak lebih pintar daripada kita. Ya, sebagian kita sekolah dulu perempuannya ranking 1, kita ranking 12 ya. Tapi bukan dari sisi IQ, maksudnya perempuan itu kurang akalnya, tapi mereka lebih mendahulukan emosi mereka daripada nalarnya. Banyak mendahulukan perasaan daripada nalarnya. Oleh karena kalau antum tidak percaya, coba antum bawa istri antum ke mall, kasihkan duit banyak, dia pasti segera pengen beli. Semuanya dibeli, dia tidak pikir ini uang nanti buat bayar listrik, buat bayar, enggak, dia ambil semua. Sehingga dia pengen beli, uangnya belakangan, nanti urusan belakangan kata dia. Jadi emosinya didahulukan. Kenapa? Dia pengen memiliki barang tersebut. Tapi laki-laki tidak. Coba kalau dibawa ke mall, laki-laki pas lihat bajunya, oh bagus, tapi nantilah. Akhirnya nggak ada yang dibeli. Jadi maksud saya, dan wanita namanya dia bengkok, maka dia pasti punya kekurangan. Dia pasti punya kekurangan. Maka Rasulullah menyuruh kita bersabar. Kata Rasulullah SAW, istausu bin nisa'i khairan. Hendaknya kalian berbuat baik kepada para wanita. Sabarlah dengan kekurangannya, sabarlah dengan kebengkokannya. Kalau anda ingin wanita lurus, itu bukan wanita. Wanita pasti ada bengkoknya. Justru dalam kebengkokannya itu ada keindahan, ada kemanjaannya. Nah, itulah wanita cantik kalau ada manja-manjanya. Tapi kalau wanita gagah perkasa, siapa yang mau? Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah ciptakan ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum, kata Allah Subhanahu wa taala, ya min nafsi wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, dari Adam. Wa khalaqa minha zawjaha. Allah ciptakan dari jiwa tersebut istrinya siapa? Adam. Berarti Hawa. Berarti Hawa diciptakan dari Nabi Adam, dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihi salam. Maka akhirnya Nabi Adam punya pasangan ibunda kita yaitu Siti Hawa, dan bapak kita itu Nabi Adam alaihi salam. Maka Allah menyuruh kalian silakan masuk surga wahai Adam dan istrimu. Masuk surga. Kan yang kalian sukai banyak sekali pohon, mungkin ada ribuan pohon. Cuma satu jangan dekati. Ya, tidak disebutkan ini pohon apa, ya. Namanya apa tidak disebutkan. Memang orang menyebutkan pohon khuld ya, tapi tidak disebutkan namanya apa, jenisnya kayak apa, bentuknya kayak apa, tidak tahu ya. Jadi kata para ulama seperti Ibnu Katsir, ya sudah kalau Allah tidak bahas ya jangan ente bahas. Jangan ente bahas. Pohon itu mungkin pohon durian, mungkin pohon apa, enggak perlu dibahas ya. Ngapain dibahas? Ya Allah tidak bahas, ngapain ente bahas? Sama seperti waktu Allah menyebutkan tentang Al-Kahfi. Allah tidak sebutkan di mana goa tersebut. Kemudian ada sebagian orang bahas, oh goa ini di sana, oh goa ini di sini. Enggak ada faedahnya. Kalau Allah tidak sebutkan di mananya, berarti tidak perlu kita cari tahu di mananya. Tidak ada faedahnya. Kalau memang itu penting untuk diketahui di mananya, untuk seorang tidur lagi di sana, ya Allah akan sebutkan di mana tempatnya, supaya Nabi akan sebutkan di mana Kahfi, supaya para sahabat tidur sebentar di situ ya. Nah, ada orang datang, makanya seandainya diberitahu bahwasanya Al-Kahfi itu ada di Jati Bening, saya rasa semua orang satu dunia akan datang ya. Tapi Allah tidak sebutkan, berarti tidak ada manfaatnya. Sama seperti Allah Ta'ala sebutkan tentang anjingnya Ashabul Kahfi, maka tidak usah dibahas warnanya apa, hitam kah, coklat kah, nggak perlu dibahas ya. Bulunya panjang atau pendek ya, nggak perlu dibahas. Ngapain dibahas? Kalau Allah tidak bahas, maka tidak perlu bahas. Sama seperti pohon ini, tidak perlu dibahas jenisnya apa, bentuknya kayak apa, letaknya di mana. Yang jelas di antara sekian ribu pohon-pohon tersebut ada satu pohon yang Allah larang. Allah uji, jangan kau dekati pohon ini. Ya. Ada yang bertanya, saya kemarin tadi pagi saya ngisi juga tentang masalah Nabi Adam. Ada yang bertanya, Ustaz, kalau kita masuk surga nanti ya Ustaz, boleh nggak kita makan pohon yang dilarang itu? Sampai dia berpikiran ke situ, dia ingin penasaran itu kenapa pohon, saya ingin makan itu. Ini sebenarnya saya ditanya tadi pagi, saya bilang hati-hati ente makan nanti keluar lagi dari surga. Ya, pohon itu ada atau tidak kita nggak tahu, masih sudah ditebang sama Allah atau tidak kita nggak tahu. Nggak urusan, ngapain ente ngurusin pohon itu? Ya, mungkin sudah jadi halal setelah itu, kita nggak tahu. Kalau Allah tidak cerita, Nabi tidak jelasin, ngapain kita cari tahu ya? Jadi maksud saya tinggalkan perkara-perkara yang tidak ada urusan dengan apa manfaat kita ya. Baik. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam hidup tentram di surga, makan dengan apa yang dia sukai, berjalan ke sini, berjalan ke sini. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, ya, innalaka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha, dalam surat Thaha. Kata Allah, wahai Adam, sungguhnya kau dalam surga, kau tidak akan pernah
lapar. Ya. Jadi Adam di surga tidak pernah lapar. Dia makan buah-buahan itu bukan karena lapar, tapi karena senang-senang aja. Karena apa? Kelezatan, bukan karena lapar. Ya. Allah tajua fiha wala ta'ra, dan kau tidak akan terbuka auratmu, kau akan ada pakaian yang kau pakai di surga. Wa annaka la tadma'u fiha wala tadha, dan kau tidak akan kehausan dan kau tidak akan kepanasan di surga. Semuanya sejuk, enak ya. Ini di surga, di surga. Makanya ada khilaf di kalangan para ulama, apakah surga yang akan dimasuki orang beriman seandainya kita masuk surga, dan semoga kita masuk apa? Surga Allah. Apakah itu surga yang pernah ditinggali oleh Nabi Adam atau surga yang lain? Ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang kuat Allah alam bisawab, itulah surga. Itulah surga ya. Itulah surga yang pernah ditinggali oleh Nabi Adam, dan surga bisa berkembang. Makanya Rasulullah SAW sebutkan, barang siapa berzikir dengan ini akan ditanamkan apa? Pohon baginya. Barang siapa bangun masjid, Allah akan bangunkan masjid apa? Baginya. Ya, surga bisa Allah kembangkan, bisa Allah luaskan, Allah bisa dulu di zaman Adam belum ada bidadari, makanya Adam tidak poligami. Waktu di surga ada bidadari enggak? Belum ada. Ya, nanti setelah itu Allah siapkan apa? Bidadari. Jadi isi surga bisa dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan surga sudah ada ya. Surga sudah ada. Jadi pendapat yang kuat, surga Nabi Adam itulah surga yang akan orang-orang kembali. Makanya disebut kalian harus kembali kepada rumah kalian. Asal kalian itu di mana? Di surga. Adam turun ke bumi dengan keturunannya untuk kembali kepada tempat asal mereka, itu di surga. Wallahu alam bisawab. Allah ingatkan, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan sekali-sekali kalian berdua mendekati pohon ini, maka kalian akan menjadi orang-orang yang zalim. Kemudian Allah sebutkan, syaitan mulai menggoda. Fa azallahuma syaitanu anha, maka syaitan pun menggoda keduanya. Padahal Allah sudah ingatkan sebelumnya. Ya. Allah sudah ingatkan ya. Dalam surah Taha kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa." Ya, sungguhnya iblis ini adalah musuhmu dan musuh istrimu. Jangan sampai dia berhasil mengeluarkan kalian berdua dari surga, maka engkau akan celaka wahai Adam. Jadi Allah sudah ingatkan, tapi Adam lupa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ahadina ila Adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma." Sudah kami ambil janji dari Adam alaihissalam sebelumnya, namun dia lupa. Dan demikianlah, nasiya Adam wa nasiya dzurriyyatuhu. Adam lupa dan keturunan juga pelupa. Ya. Jadi sebenarnya Allah sudah ambil janji kepada Adam, jangan dekati pohon ini. Ingat, iblis itu musuhmu. Iblis adalah musuhmu yang nyata. Dia akan mengeluarkan kamu dari surga. Misi dia, kau bisa keluar dari surga. Itu tujuan iblis. Dan iblis ingin menjadikan kalian telanjang. Apa kata Allah dalam surat Al-A'raf? Kata Allah, "Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, ya, jangan sampai kalian terfitnah oleh syaitan. Sebagaimana syaitan itu iblis telah berhasil mengeluarkan kedua nenek moyang kalian dari surga. Iblis melepaskan pakaian mereka agar menampakkan aurat mereka. Jadi iblis ingin aurat Adam terbuka. Caranya dengan Adam memakan apa? Buah tersebut. Mendekati pohon tersebut. Ya. Jadi Allah sebenarnya sudah larang, Adam jangan kau dekat. Allah tidak mengatakan jangan kau makan, tapi Allah mengatakan apa? Jangan kau dekat. Nah, kalau sudah dekat saja nggak boleh, apalagi makan. Paham? Sama seperti Allah mengatakan wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Segala perkara yang mendekati kepada zina nggak boleh. Mau pacaran, mau berdua-duaan, semuanya nggak boleh karena dia mengantarkan pada zina, apalagi zinanya. Meskipun Allah mengatakan jangan kau makan, tetapi sudah dipahami. Wong dekat saja nggak boleh, apalagi apa? Makan. Akhirnya Adam tidak pernah dekati pohon tersebut karena masih banyak pohon-pohon yang lain, pohon-pohon yang indah. Tapi demikianlah iblis. Iblis menghiasi maksiat. Maksiat itu dihiasi oleh iblis, dan iblis sudah bersumpah di hadapan Allah. Kata iblis, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ubuyannahum ajma'in. Ya Allah, aku akan hiasi maksiat bagi mereka dan aku akan sesatkan mereka. Jadi sebenarnya ngapain Adam dekati pohon ini? Masih banyak kenikmatan yang lain yang tidak kalah lezat. Satu saja, yang lain halal, ribuan halal, satu haram. Tapi iblis ngerayu Adam supaya mendekati yang haram ini. Paham? Dihiasi. Oleh karenanya maksiat itu dihiasi. Sebagian laki ya, mungkin di antara kita kalau melihat orang lain, cewek lain kayaknya lebih cantik daripada istri. Padahal istri kita lebih cantik ya. Maka dihiasi seakan-akan itu tersebut lebih cantik, lebih seksi, lebih macam-macam, sehingga karena itu maksiat ada yang menghiasi. Itu iblis yang menghiasi. Maka kata orang rumput tetangga lebih apa? Lebih basah atau lebih hijau. Ini enggak.
Ini seperti ini perbuatan iblis. Ya. Nah, apalagi kalau lebih cantik daripada istri kita betulan. Lebih parah lagi dihiasi oleh iblis. Jadi iblis memang menghiasi maksiat. Jadi dibuat maksiat itu indah. Akhirnya apa? Adam meninggalkan ribuan pohon tersebut, terfokus pada satu pohon yang haram. Padahal yang haram cuma satu loh, masih banyak alternatif, masih banyak pilihan. Bagaimana cara iblis menggoda? Luar biasa iblis menggoda. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, iblis datang kepada Adam. Ya. Dalam surat dalam surat Toha kata Allah, iblis berkata, "Ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla." Wahai Adam, aku tunjukkan kepada pohon yang bisa buat kau abadi dan kau akan menjadi raja surga. Ya. Tidak akan pernah sirna kerajaan tersebut. Jadi ini dalam surat Al-A'raf kata Allah, "Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin." Iblis bersumpah. Adam ini nggak pernah digoda, ini baru sekali digoda. Yang goda lagi jagoannya lagi, iblis ya. Dan dia goda dengan segala tipuan dan kecurangan. Dia mengatakan, wa qasamahuma, kata Allah, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah, demi Allah wahai Adam, inni lakuma, sungguhnya saya ini benar-benar ingin kebaikan bagi kalian berdua. Saya ingin kau tuh kekal di surga. Karena waktu Allah sebutkan tentang kenikmatan Adam di surga, Allah tidak menyebutkan tentang kekekalan. Allah mengatakan, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Kau tidak akan lapar di surga, kau tidak akan telanjang di surga. Wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Kau tidak akan haus dan kau tidak akan kepanasan. Allah tidak mengatakan kau tidak akan mati. Allah tidak sebutin. Ini kesempatan bagi Adam. Adam lihat, oh Allah tidak sebut itu. Maka Allah sebutkan kepada iblis. Iblis melihat Allah tidak sebutkan hal itu, maka iblis mengambil kesempatan untuk menggoda Adam. Kata iblis, kalau kau ingin tidak mati, makan buah ini. Makan dari pohon ini. Maka Allah mengatakan, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Maka iblis pun bersumpah. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, demi Allah, sungguh-sungguh saya ini benar-benar ingin kebaikan bagi kalian berdua. Akhirnya Adam pun tergoda. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah wa asa adamu rabbahu faghawa. Akhirnya Adam dan Hawa pun makan, mereka berdua. Adapun dalam kitab Injil, ya, jadi Hawa yang merayu siapa? Adam. Jadi seakan-akan ada diskriminasi bagi para wanita. Kayaknya wanita yang kurang ajar ini, yang ngajak siapa? Suaminya untuk makan apa? Adam memang nggak mau, tapi Siti Hawa bilang, ayo makan mas, makan mas. Akhirnya Mas Adam pun makan sama. Kalau dalam Quran tidak ada seperti itu. Dalam Quran tidak ada seperti itu. Allah mengatakan fa'akala minha, dua-duanya makan, tanpa ada disebutin ini rayuan siapa? Adam atau Hawa ngerayu Adam atau tidak ada. Allah menyebutkan fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma. Allah memuliakan Hawa. Allah tidak menyandarkan kesalahan kepada siapa? Hawa. Bahkan dalam hadis-hadis yang disandarkan kesalahan adalah kepada siapa? Adam. Adam mengatakan saya telah melanggar. Dia tidak mengatakan gara-gara istri saya yang ngerayu-ngerayu. Tidak. Ya. Beda dengan seperti di Injil ya. Tapi pada hari itu Subhanahu wa taala akhirnya Nabi Adam makan, terbukalah auratnya, dan ini yang diinginkan oleh iblis. Kata Allah, yanzi'u anhuma liyuriyahuma sawatu libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Allah syaitan mengangkat pakaian keduanya Adam dan Hawa untuk menampakkan aurat mereka berdua. Oleh karenanya di antara tujuan syaitan, di antara tujuan iblis sejak dahulu ingin menyingkap aurat wanita. Ya. Sekarang itu di antara konsentrasi dakwanya iblis. Ingin agar wanita tersingkap auratnya, dan kelihatannya iblis berhasil ya. Ya sekarang ya orang memandang semakin tersingkap aurat semakin modern. Padahal kita dulu tahu namanya orang utan dulu ya, zaman-zaman purbakala, ini menurut penelitian orang-orang kafir dahulu, kata mereka manusia asalnya dari apa? Kera, kemudian telanjang, kemudian pakai koteka, kemudian berkembang akhirnya semakin modern, kemudian pakai baju dari daun-daun, kemudian lama-lama mulai nutup semakin modern, akhirnya banyak yang tertutup. Jadi orang tahu bahwasanya namanya ketinggalan zaman itu buka-bukaan. Orang yang modern, orang-orang yang sopan. Sekarang mau dibalik bahwasanya kemodernan tren itu adalah memamerkan apa? Aurat. Jadi masalah sekarang seperti gay menjadi tren. Sekarang gay jadi tren, suatu yang dibanggakan, mengerikan. Sampai sebagian orang-orang kantor sekarang begitu. Saya kemarin ngisi pengajian di satu departemen pemerintahan, katanya Ustadz, kita mulai ada yang gay dianggap tren, subhanallah. Tapi ada yang punya istri ngegay sama laki-laki yang lain. Waliyadzubillah ya. Maksiat menjadi apa? Tren.
telanjang menjadi apa? Tren. Mampir aurat yang harusnya adalah bentuk primitif, sekarang dianggap sebagai modernisasi. Akhirnya Adam pun makan, akhirnya dia pun menyesal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qulna ihbitu ba'dhukum li ba'dhin adu." Kami berkata, turunlah kalian dari muka bumi, ba'dhukum li ba'dhin adu. Ada yang mengatakan sebagian anak keturunan Adam akan menjadi musuh sebagian lain, ada yang mengatakan Adam dan iblis diturunkan. Dua saling bermusuhan. Iblis dan keturunannya akan memusuhi Adam dan keturunannya. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Dan bagi kalian adalah bumi sebagai tempat tinggal dan sebagai kesenangan sampai waktu yang telah ditentukan. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bumi adalah satunya tempat-tempat mustaqar, tempat tinggal bagi manusia ini. Tidak ada tempat tinggal yang lain. Meskipun di zaman modern ini ada orang-orang yang mungkin berhasil sampai ke bulan, sampai ke planet Mars, benar, tidak diingkari hal ini. Mungkin saja kalau terjadi kecanggihan apa? Teknologi. Tapi menjadikan bumi bulan sebagai tempat tinggal sebagaimana di bumi enggak mungkin. Makanya Allah mengatakan fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Kata Allah, di bumilah kalian akan hidup, di bumilah kalian akan meninggal, dan di bumilah kalian akan dikeluarkan. Syekh Utsaimin mengatakan dalil bahwasanya tempat tinggal yang wajar cuma di bumi, enggak ada tempat tinggal lain. Adapun Mars ataupun bulan dan yang lain hanya hiasan bagi langit, bukan diciptakan oleh Allah sebagai tempat tinggal. Ya kalau bisa ke sana bisa, tapi mungkin bawa peralatan banyak-banyak, bawa makanan macam-macam, makanannya habis selesai ya. Baik, para hadirin Subhanahu wa taala, setelah itu Nabi Adam langsung bertobat. Kata Allah, "Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi, innahu huwat tawwabur rahim." Maka Adam pun menerima dari Rabb-nya kalimat. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam untuk bertobat. Yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Artinya Rabbana zalamna anfusana. Ya Rabb kami, sungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Wa illam tarhamna, dan kalau kau tidak, wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau kau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami akan termasuk dari orang-orang yang rugi. Maka Adam pun mengucapkan kalimat tersebut, kata Allah, fataba alaih, maka Allah pun menerima taubat Nabi Adam. Innahu huwat tawwabur rahim. Sungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Allah Maha penyayang. Meskipun Allah menerima taubatnya Nabi Adam, dan Adam langsung bertobat. Begitu dia maksiat, langsung dia menyesal, langsung dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah terima taubatnya, tetapi Allah tetap kasih hukuman. Turun dari apa? Surga. Bisa jadi Anda bermaksiat, Anda bertobat kepada Allah, tetap Allah kasih pelajaran supaya Anda tidak mengulangi lagi. Ya, bisa jadi seperti itu. Sebagaimana ayah kita Adam alaihissalam. Kemudian kata Allah, "Qulna ihbitu minha jami'an." Turunlah kalian seluruhnya dari surga. Ini dalil bahwasanya surga Adam itulah surga yang akan nanti. Surga tersebut di tempat yang tinggi. Ya, ada yang mengatakan, oh maksudnya di bumi. Surga Adam itu bukan di langit tapi apa? Di bumi, tapi di tempat yang tinggi, di gunung kali ya. Allah alam, tapi yang rajih, pendapat yang kuat, surga Adam itulah surga yang nanti akan dimasuki orang yang bertakwa di setelah hari kiamat. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika telah datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Kata Adam sedih turun dari langit, turun dari surga, sedih dengan istrinya, tinggal di bumi dengan kesusahan. Kata Allah, fatashqa, kau akan susah di bumi, tidak seperti di surga. Ya. Kata Allah, fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Jangan sampai iblis mengeluarkan kalian berdua dari surga. Kalau kalian berdua sudah keluar, kau akan susah wahai Adam. Dan benar. Tapi Allah beri harapan kepada Nabi Adam. Kata Allah, akan datang petunjukku. Kalau kau ikuti petunjukku, meskipun susah kehidupan dunia, kau tidak akan bersedih dan kau tidak akan khawatir. Ini dalil bahwasanya meskipun hiruk pikuk kehidupan dunia yang begitu setengah mati dengan mungkin perekonomian yang jatuh, mungkin kekurangan harta, tapi barang siapa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan bisa sabar, dia akan bisa menghibur dirinya dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Yang orang yang menderita adalah tatkala diuji oleh Allah, dia tidak punya pegangan, maka dia akan menderita. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat kami, maka mereka adalah orang penghuni neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang kisah cuplikan dari sedikit dari kisah Nabi Adam alaihissalam ya, nenek moyang kita, dan bagaimana dia digoda oleh syaitan akhirnya keluar dari surga, akhirnya kita pun tinggal di muka bumi ini ya. Dan kita berharap Allah mengembalikan kita kembali kepada
surga tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ada yang bertanya, saya persilahkan. Adam diciptakan oleh Allah hari Jumat. Apa? Adam diciptakan oleh Allah pada hari Jumat. Iya. Dikeluarkan hari Jumat terus. Hari Jumat. Iya. Lantas berapa lama dia tinggal di surga waktu itu? Yang kedua, iblis menggoda keturunan Adam itu dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Apa maksud ini? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Adapun yang pertama, Adam diciptakan dari hari Jumat ya. Berapa lama Adam tinggal di surga saya tidak tahu ya. Nanti kalau antum ketemu antum boleh tanya. Adam berapa lama dulu tinggal di surga ya. Tapi zahirnya ada beberapa waktu ya, ada beberapa waktu sempat bersenang-senang ya, kemudian baru datang iblis ya. Wallahu alam ya. Berapa lamanya saya tidak tahu ya. Dan saya rasa tidak terlalu penting kita tahu mau berapa lama, mau sehari, mau seminggu, mau sebulan, mau setahun. Yang jelas Adam sudah melanggar dan sudah diturunkan ke atas di atas muka bumi. Yang kedua tadi pertanyaannya apa? Oh, saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu kenapa. Apakah itu kinayah dari dia akan menggoda dari berbagai macam cara? Ya, karena Allah mengatakan iblis bersumpah, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Aku akan menggoda mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan aku akan dapati mereka, kebanyakan mereka tidak akan bersyukur kepadamu. Apakah ini zahirnya demikian? Dari depan iblis menggoda kita, dari belakang iblis bisik-bisikin kita, dari kanan, dari kiri, atau ini sebagai kinayah bahwasanya iblis akan berusaha dengan berbagai macam cara. Saya belum lihat tafsir ayat ini. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang tadi Ya. berdiri. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Dajjal keturunan anak Adam? Iya, seluruh manusia Dajjal dari manusia. Dia keturunan anak apa? Anak dari Adam alaihissalam. Dajjal dari keturunan siapa? Adam alaihissalam ya. Silakan, ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mike biar didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Anda mau tanya, setiap manusia itu kan ada jin korinnya ya, Ustaz. Itu seperti apa sih, Ustaz? Apa emang itu ada atau emang dulu? Wah, itu saya tidak tahu ya. Ada, tapi bagaimana kita nggak tahu ya. Ada jin korin yang menggoda dan ada malaikat yang menjaga ya. Lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah, dalam surah Ar-Ra'd. Bahwasanya di depannya, di belakangnya ada malaikat yang menjaganya dengan perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menjaganya? Kita tidak tahu ya. Namun saya pernah lihat salah satu cuplikan luar biasa. Jadi ada orang, dia sedang berada di pinggir jalan, di trotoar. Kemudian tiba-tiba ada semut menyerang dia. Mungkin disetting sama CCTV. Semut menyerang dia. Dia berusaha situ nginjak semut, tapi semut tidak mau pindah. Terus menyerang dia. Akhirnya dia pergi ke samping. Begitu baru dia melangkahkan berapa langkah kaki, tahu-tahu ada bis yang nabrak apa? Tempat situ persis di mana dia tadi apa? Berdiri. Nggak tahu itu gimana ceritanya. Tapi itu bukan kebetulan ya. Allah menjaga dia ya. Ada malaikat yang menjaga, ada juga jin yang apa? Menggoda. Bagaimananya saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu. Alam bisawab. Pertanyaan susah-susah di sini, jadi bening ya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana mengatasi suami yang tidak mengerti terhadap istri bahwa ngurus anak itu capek? Insya Allah sekarang dia sudah ngerti ya. Iya, ngurus anak itu capek. Kalau nggak percaya, suruh sehari istri suaminya suruh ngurusin. Ada seorang, saya pernah dengar ada seorang, dia ingin tahu bagaimana, dia ingin berbakti kepada ibunya. Maka dia satu hari dia bilang, istriku kamu jangan ngurus anak, saya ngurus seluruhnya. Dia ingin tahu bagaimana capeknya ibunya dulu ngurus dia waktu kecil. Maka baru sehari dia ngurus anaknya, pokoknya yang cebok dia, yang mandikan dia, yang kasih susu dia semua, dia tidak kuat. Kalau dia stres, dia mati, mending suruh ngangkat besi daripada ngurusin anak, tidak kuat ya. Jaga, aku tahu nangis lagi, kasih susu setengah mati. Ya, itulah ibu kita dulu seperti itu ya. Maka kalau mau kasih tahu gimana caranya, suruh Mas gantian dong satu hari Mas. Kamu yang jaga ya. Saya mau ke mall dulu, kamu biar dia tahu susahnya ngurus apa? Ngurus anak. Tapi insya Allah kalau suaminya hadir dia tahu ngurus anak itu apa? Susah. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ustaz, di luar tema, bagaimana menghadapi suami yang apabila suami salah, ia tidak mau ditegur, sementara ketika istri salah, sepertinya itu adalah kesalahan yang sangat besar. Jazakallahu khairan. Aduh, kasihan ya para suami, bertakwalah kepada Allah ya. Untuk istri itu ya saya sering ingatkan ya. Kalau Anda senyum kepada orang, Anda merasa dapat pahala, maka istri lebih utama ya. Jadi ada fenomena, saya sampaikan fenomena orang lebih baik kepada orang jauh sama orang dekat dia kurang baik. Ada supir bilang, Ustadz saya ini majikan saya baik, sering saya dikasih duit suruh ngantar-ngantar kasih orang-orang, tapi saya nggak pernah dikasih duit sama majikan. Jadi orang dekat kita lupakan, orang jauh kita berbuat baik ya. Kalau kita merasa dapat pahala, senyum kepada teman, berbuat baik kepada teman, kepada tetangga, sama istri lebih utama. Dia lebih utama untuk kita baiki. Dia yang ngandung anak-anak kita, dia yang ngurusin kita, dia yang setengah mati. Dia lebih utama untuk kita berbuat baik. Nah, kalau istri kita bersalah, kita tegur dengan cara yang baik. Kalau kita pun salah, kita harus siap ditegur oleh istri. Siapa ente? Ente merasa tidak bersalah. Nabi saja bisa saja bersalah, Allah langsung tegur ya. Para ulama saja bisa bersalah. Nah, kita ini siapa? Tidak, ustaz saja bisa salah, apalagi kita. Maka alhamdulillah kalau kita punya istri yang mau negur kita. Kalau kita, saya bilang, saya ini sering diceramain istri saya. Benar, saya tidak bohong karena saya salah, istri tahu saya ini salah. Antum tidak tahu kesalahan saya, tapi istri tahu. Kalau saya sudah salah diceramain sama istri saya bilang, waduh, kamu pintar ceramah. Kamu ini ceramah ustaz loh, nggak ada yang pernah ceramah saya seperti ini. Benar, saya bilang gitu. Tapi istri saya kalau diundang ceramah dia nggak pernah mau. Saya bilang, kamu kan sering latihan ceramahin saya. Sangat apa namanya isi pengajian. Karena dia sering diundang, memang istrinya sering apa? Diundang. Pengen ustaz datang sama istrinya ya, biar Umu juga bisa ngisi pengajian. Istrinya nggak pernah mau. Dia mau ceramahin saya. Jadi kita siap berceramah, kita juga siap untuk apa? Diceramahin. Sudah habis. Satu lagi, itu bagi-bagi hadiah. Ustaz, dari sholat taraweh menunggu rakaat berikutnya apa zikir yang bebas baca Quran, mau berdoa, mau berzikir, bersolawat, tidak ada zikir tertentu. Ya silakan aja apa saja. Baik, selanjutnya ada hadiah. Ini bagaimana caranya pembagiannya? 3 akhwat, 3 ikhwan. 3 akhwat, 3 ikhwan ya. Kalau nggak bisa buat ustadz ya. Baik, pertanyaan pertama. Ini paling besar bukunya Ustaz Erwandi, paling gede ya. Pertanyaan yang paling susah sekarang ya. Yang ringan-ringan dulu, susah belakangan. Iblis dari golongan jin atau malaikat? Siapa yang bisa jawab? Coba itu, ya, antum. Jelaskan khilafnya ya. Dari golongan jin. Dari golongan jin. Kenapa? Karena di surat Al-Kahfi Allah sebutkan kana minal jinni mustaqaran an-rabbi. Iya. Ada pendapat lain dari ulama salaf karena iblis termasuk dari golongan malaikat karena dia termasuk yang diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam. Dan Allah tidak mengatakan dan tatkala kami menyuruh malaikat dan iblis, tapi Allah mengatakan tatkala kami menyuruh apa? Malaikat. Seakan-akan dia dalam golongan malaikat. Yang benar iblis dari apa? Jin. Kenapa sifat malaikat? Kata Allah Subhanahu wa taala, malaikat tidak pernah membangkang perintah Allah. La ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi di antara dalil yang kuat bahwasanya iblis dari jin, malaikat tidak pernah membangkang perintah Allah. Berarti dia bukan dari golongan apa? Malaikat. Allah alam bisawab. Meskipun banyak salaf, bahkan sebagian mengatakan, jumhur ulama mengatakan dari golongan malaikat bukan jin, tapi yang benar dari golongan jin. Silakan ini ambil sini. Wasiat untuk putriku, boleh. Panduan, sudah naik haji belum? Belum. Mau ambil ini? Hah? Boleh pilih, Ustaz? Boleh, tapi jangan yang besar. Yang besar nanti, kalau nggak ada yang bisa buat ustadz pokoknya. Ya sudah, oke, terserah. Besar juga akhirnya dia pilih. Pertanyaan bagi ibu-ibu, yang besar buat ibu-ibu aja ya. Ibu-ibu, siapa yang bisa sebutkan pertanyaannya apa ya?
Siapa istrinya Adam alaihissalam? Hah? Apa? Gampang ya? Hah? Gampang ya? Maksud saya sebutkan istrinya dan bagaimana penciptaannya. Ada yang angkat tangan? Yang angkat tangan di luar. Pertanyaan diganti lah. Ibu-ibu ya, disebutkan bahwasanya dosa yang pertama di langit dan di bumi itu apa? Contohnya apa? Gampang-gampang aja ibu-ibu, jangan susah. Hah? Sudah ada yang jawab, Mas? Hah? Ya. Kasih mic buat ibu-ibu. Silakan ibu-ibu jawab tadi dosa yang pertama di langit dan di bumi apa dan apa contohnya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya adalah dosa yang pertama terjadi di langit dan bumi adalah hasad. Yang di langit adalah saat iblis hasad terhadap Adam alaihissalam, dan yang di bumi adalah saat Qabil hasad terhadap Habil saudaranya. Sehingga dibunuh ya. Yes. Hati Masya Allah ya. Yang besar kasih. Bapak-bapak harus belajar mengalah ya sama ibu-ibu. Kasih ibu yang baik. Kalau antum mengalah sama ibu-ibu, mereka lebih servis sama antum. Dia harus korban ya. Kemudian pertanyaan berikutnya telah terlalu lama ya waktunya habis ya. Yang paling tua saja sini, siapa yang hadir yang paling tua? Bapak-bapak. Siapa yang paling tua? Yang paling tua ambil pahalanya. Bagus nih. Oh iya sudah. Enggak ada yang lebih tua dari beliau? Ada yang lebih tua? Hah? Enggak ada? Hah? Ini hari di kacamata berapa umurnya? Bapak berapa umurnya, Pak? Iya. 57. Paus nih? 63. Masih bagus. Bagus, sudah bagus. Bagus ini. Berapa? 77, Masya Allah. Kasih Pak. Silakan Pak, silakan kasih Pak. Silakan pilih yang mana. Ibu juga, ibu yang paling tua siapa? Jangan merasa muda ibu ya. Oke, makasih. Ya sudah. Ya sama-sama. Ibu yang paling tua kasihkan satu ya. Yang ini aja deh. Ya. Yang berikutnya yang paling jauh siapa, dari mana yang paling jauh? Yang paling jauh datang ya. Saya dari Papua ya. Yang paling jauh siapa? Ya. Paling jauh ikut pengajian. Ada yang paling jauh? Dari mana? Dari mana? Dari Roja. Harapan Jaya. Oh Depok. Ada yang lebih jauh lagi? Oh Jepara itu asal itu. Jepara tapi tinggalnya di sini. Oh, ya. Yang tinggalnya paling jauh ya. Hah? Sekarang, Masya Allah. Ya udah kasih deh. Ini aja. Ibu-ibu yang paling jauh siapa? Hah? Ini kasih yang paling jauh. Ibu kasih jauh ya. Ya, ibu kasih yang paling jauh datang, tolong dikasih. Ngapain? Udah cukup. Demikian saja para hadirin hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala ya. Saya mohon maaf karena besok subuh lagi saya ada pengajian, saya harus keluar dari rumah sebelum apa? Sebelum subuh. Jadi sampai sini saja kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita di bulan suci ini dan semoga Allah memasukkan kita dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.